bahwa sikap Israel ini adalah sebuah penghinaan yang sangat nyata terhadap Presiden Amerika, terhadap Amerika secara umum. Beberapa tokoh dari Demokrat di Amerika mengatakan bahwa sikap Israel ini adalah sebuah penghinaan yang sangat nyata terhadap Presiden Amerika, terhadap Amerika secara umum. Trump seakan-akan sedang mencoba untuk mempertahankan kertas perundingannya yang itu sudah dibakar oleh Netanyahu lewat perang ini. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa pengamatan daripada pengamat abal-abal yang ada di Konoha. Jadi di Konoha itu sekarang lagi menjamur pengamat abal-abal ya. Mereka hanya bisa ngata-ngatain Israel, ngata-ngatain Amerika gitu ya. Mereka nggak bisa berpikir rasional, berpikir secara objektif. No. Ya, yang ada di pikiran pengamat abal-abal di Konoha itu gimana caranya ngejalikin Israel dan Amerika. Ya, nggak ada alasan lain ya. Pokoknya gimana caranya supaya Israel terpojok gitu ya. Itu dari sudut pandang pengamat abal-abal di Konoha ya. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Sama halnya dengan pengamat abal-abal yang sering tampil di televisi bernama Pak Hasibullah. Namanya juga mirip sama Hizbullah ya kan. Apakah dia anggota daripada Hizbullah? Apakah dia berpihak pada Hizbullah? Apakah cuma namanya yang mirip gitu? Jadi guys, baru-baru ini dia mengatakan ya secara langsung Netanyahu itu menghina Amerika. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena Israel itu memborbardir Hezbollah. Wow, gila, luar biasa. Jadi guys, ya mohon maaf, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pendukung Iran, pendukung Amerika, pendukung Israel, enggak. Saya benar-benar netral gitu ya. Saya tidak ada kubu-kubuan di sini. Tapi gini guys, bagaimana mungkin Israel itu berantem sama Amerika, sementara oligarkinya Amerika itu adalah orang-orang Yahudi. Bisa dikatakan bahwa Amerika dan Israel itu sahabatan gitu. Nggak ada istilah menghina, menghuni, menghana gitu. Nggak ada ya. Nggak ada itu ya. Nggak ada istilah memaki, membenci, nggak ada. Mereka temenan gitu ya, sahabat gitu ya. Mereka sekutu gitu. Apakah mereka pernah berbeda pendapat? Yes, ya berbeda pendapat pernah, tapi mereka nggak sampai cakar-cakaran gitu ya. Jadi ya Pak Hasibullah mengatakan bahwa secara nggak sengaja Netanyahu itu menghina Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, mana datanya? Mana data yang mengatakan bahwa Netanyahu secara nggak sengaja menghina Amerika dengan menyerang Hezbollah yang ada di Lebanon? Mana datanya coba? Bagi pendukung Iran coba kasih datanya. Data yang ilmiah tapi ya, bukan data berdasarkan opini pribadi. Berdasarkan data dari pemuka agama gue seperti ini, nggak boleh seperti itu. Harus dari lembaga penelitian yang resmi, yang independen, dan yang punya kredibilitas. Bukan berdasarkan perasaan gue gitu, enggak. Kan gak ada datanya. Pak Hasibullah nggak ngasih datanya. Jadi penyakit daripada pengamat di Konoha itu ya seperti itu. Mereka tidak pernah memberikan data yang ilmiah. Sumbernya dari mana? Ya paling utama sumbernya gitu ya. Sumbernya harus jelas gitu. Ya jadi gini guys ya. Kalau saya perhatikan warga Konoha itu kan sangat membenci Israel ya. Jadi pengamat di Konoha itu rata-rata nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Rata-rata membenci Israel. Dari kecil mereka sudah didoktrin untuk membenci Israel. Lalu, ya ketika mereka dijadikan pengamat, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, ya mereka kesempatan dong ya, memojokin Amerika dan Israel gitu ya, ngata-ngatain. Karena doktrin dari kecil ya. Doktrin dari kecil ini bersumber dari mana? Ada yang mengatakan ini bersumber dari manual book, ada yang mengatakan bersumber dari lingkungan gitu, ada yang mengatakan bahwa ini berdasarkan katanya dan katanya tanpa verifikasi langsung gitu. Jadi macam-macam ya. Jadi pengamat di Konoha juga seperti itu rata-rata ya. Biasanya mereka tidak bicara by data ilmiah. Mereka berdasarkan perasaan gue gitu ya, berdasarkan kebencian gue gitu. Nggak ada.
Data mengatakan ya, ini data dari Reuters ya. Amerika dan Israel itu mereka sering berbeda pendapat, tapi bukan berarti mereka cakar-cakaran gitu. Nggak seperti itu. Ya mereka fine-fine aja gitu. Ya nggak mungkin Amerika dan Israel berantem. Kenapa? Karena yang membiayai kampanye Trump itu Yahudi. Yahudi itu ya berpihak pada Israel ya. Itu kan kampung halaman daripada orang Yahudi gitu. Ya makanya Donald Trump itu dekat dengan Israel. Kenapa? Karena yang membiayai oh, kampanye Donald Trump itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi oligarki di Amerika itu rata-rata orang Yahudi. Jadi nggak mungkin ya, nggak mungkin Donald Trump meninggalkan Israel, nggak mungkin. Itu alasan yang pertama ya. Ya, kemudian lobby-lobby orang Yahudi di Amerika itu luar biasa. Mereka mau menguasai semua sektor media, mereka kuasai perbankan dan sebagainya. Semua lini dikuasai. Ini nggak mungkin lah. Nggak mungkin Amerika meninggalkan Israel. Amerika itu lebih mementingkan kepentingan nasional Israel daripada kepentingan nasional Amerika. Apa alasannya? Alasannya itu cukup sederhana gitu. Israel itu punya opsi Samson option gitu ya dalam bahasa Inggris. Apa itu opsi Samson? Opsi Samson ini mereka akan melakukan segala cara kalau mereka diserang gitu ya, termasuk nuklir. Makanya Israel itu punya nuklir. Apakah diizinkan oleh Amerika? Yes. Ya, walaupun negara-negara di Timur Tengah itu nggak ada yang tahu gitu ya. Sebagian ada yang tahu ya. Tapi sebagian besar mereka nggak tahu juga gitu. Kenapa Israel itu dikasih nuklir? Kenapa Iran nggak dikasih nuklir? Kok Amerika pilih kasih? Nah, ini namanya trust atau kepercayaan. Jadi yang punya nuklir itu kan Amerika ya. Yang punya hak paten itu adalah Amerika. Jadi nuklir ini dikasih sama kepercayaan mereka. Dikasih sama Israel. Kenapa Amerika itu percaya dengan Israel? Apa alasannya? Ya karena mereka bisa dipercaya, karena layak dipercaya. Ya karena mereka tidak korup gitu ya. Jadi tergantung kepercayaan, kejujuran ya. Jadi kalau kita bandingkan antara Israel dengan Iran, kalau kita bandingkan ya dengan netral gitu ya, nggak berpihak gitu ya, nggak berpihak pada yang seiman, seagama gitu. Ya menurut data ya, data dari indeks corruption, Iran itu paling korup daripada Israel. Israel itu bahkan masuk 20 besar negara paling jujur di dunia. Apakah Iran masuk? Enggak. Jadi itu salah satu contoh bisa dipercaya. Ya kepercayaan itu paling utama. Kenapa nggak dikasih nuklir? Karena nggak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya oleh siapa? Oleh Amerika. Kita nggak dipercaya. Mereka bukan orang bodoh. Mereka juga baca data. Data dari mana? Dari indeks corruption. Jadi it's all about trust ya. Tergantung kepercayaan. Kalau Amerika percaya suatu negara, mereka akan ngasih nuklir seperti Pakistan misalnya gitu ya, dan India misalnya, dan negara-negara lain gitu ya. Kecuali Korea Utara. Korea Utara memang uh, kekeh punya nuklir. Itu pun dicuri sama mereka ya. Ya. Lalu apakah Amerika marah? Amerika marah, tapi apakah itu berbahaya? Enggak. Enggak terlalu berbahaya. Korea Utara itu enggak terlalu berbahaya. Mereka hanya punya musuh Korea Selatan itu pun nggak terlalu parah-parah amat, biasa aja gitu ya. Nggak seperti Iran gitu. Iran kan tiap hari kan mengutuk gitu. Jadi berbahaya gitu ya. Terlalu liar gitu ya. Sehingga mereka nggak dikasih nuklir ya. Jadi tergantung kepercayaannya. Jangan sedikit-sedikit yang salah itu Israel, yang salah Amerika. Jangan seperti itu. Harus benar-benar netral gitu dengan kepala dingin gitu. Ya, supaya apa? Supaya kita objektif gitu ya. Jangan karena Iran itu seiman dengan kita, seagama dengan kita, lalu kita bela mati-matian. No, itu tidak bagus. No, ya harus benar-benar netral ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak dibanding Anda yang menyimpulkan. Jadi guys ya, bagi ini ya pengamat-pengamat abal-abal di Konoha gitu, berhentilah memojokkan kelompok tertentu. Ya saya tahu ya, mungkin
pengawal-pengawal di Konoha ini di briefing dulu ya di belakang layar ya, atau mungkin mereka ini ya menurut keyakinan saya atau menurut duganya ya, pengawal abal-abal ini dibiayai oleh propaganda Iran mungkin ya kan, kita nggak tahu kan ya, mungkin ada keberpihakan gitu kan ya. Tapi kalau saya perhatikan yang paling berpengaruh adalah seiman ya, berkali-kali saya mengatakan seiman ini sebenarnya yang paling berbahaya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi kalau kita seiman itu ya, ada dua orang yang berantem, kita lebih memilih yang seiman dengan kita. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh bias. Ini namanya bias, keberpihakan. Ya, agama itu kan langsung nancep ke hati gitu ya. Apalagi kita menganut yang namanya agama personal. Kita menganggap bahwa yang seagama dengan kita itu ya satu surga gitu ya, satu aliran gitu ya, satu kepercayaan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya mau nggak mau ya kita harus harus membela gitu. Ya walaupun mereka salah. Itu namanya bias seiman. Ini sangat berbahaya. Itulah alasannya kenapa negara-negara maju itu sekuler. Ya, saya tidak membela siapapun ya, baik Kristen ya maupun agama lain, agama Hindu juga seperti itu kok ya. Ya nggak semuanya tapi ya Hindu yang ada di India maksudnya. Ada bias seiman. Itu tidak bisa dihilangkan. Kita menikah dengan seagama itu bias. Kita berteman dengan yang seiman, kita itu bias gitu. Walaupun kita berteman dengan yang beda agama itu ya soal lain, tapi pada faktanya seperti itu ya, di lapangan seperti itu. Kita ngomong apa adanya di lapangan, dan saya sudah ngalami sendiri berkali-kali gitu ya. Saya sudah punya bos yang beda iman dengan saya, ya, beda kepercayaan, beda rasanya, beda gitu ya, perlakuannya beda gitu. Faktor dari apa? Faktor daripada seiman. Itulah alasannya kenapa negara maju itu ya, melarang simbol-simbol agama. Kenapa? Apakah karena mereka benci dengan agama? Enggak. Ini yang mereka hindari. Melarang simbol-simbol agama, kemudian mereka sekuler gitu ya, memisahkan agama. Agama itu privasi, ya. Kenapa agama itu dinyatakan privasi? Ya kalau nggak seperti ini ya, pengawal-pengawal di Konoha itu nggak netral. Coba kalau kita negara sekuler, sekuler murni ya, seperti Turki gitu. Ya pengawal di Konoha itu nggak boleh bawa simbol-simbol agama. Ya biasa aja, netral gitu ya. Nggak boleh ngata-ngatain satu pihak gitu, nggak boleh. Ya. Kemudian ya harus benar-benar tidak berpihak gitu ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, bias seiman ini di mana-mana gitu ya. Di pemerintahan seperti itu, di pekerjaan seperti itu ya. Bahkan ya di Konoha ya, ada sebuah partai yang mem-PHK agama tertentu dalam satu kementerian, kayaknya jumlahnya itu sampai 30-an deh ya. Konoha. Ya, di PHK semuanya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena seiman, seagama. Jadi ya negara yang normal itu harus mengesampingkan yang namanya seiman. Ada yang lebih penting daripada seiman, kemanusiaan, kepentingan nasional gitu. Tapi kan kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang kolonjotan berjamaah gitu, nggak sadar gitu ya. Karena saya itu backgroundnya dunia sastra dan Fakultas Ilmu Budaya. Ya saya kuliahnya di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi kalau di Eropa itu agama itu kan bagian daripada budaya ya. Jadi budaya itu juga seperti itu. Ada bias ya. Agama dan budaya itu sama seperti ya punya bias juga gitu ya. Saya juga seperti itu. Saya menikahi istri saya itu ya karena saya iman dengan saya gitu. Tapi apakah hal ini bisa bawa ke ranah pemerintahan? Nggak bisa. Keputusan nggak bisa. Pengamat juga harusnya seperti itu. Nggak boleh bawa-bawa agama gitu. Nggak boleh bawa-bawa seiman. Tapi ini susah. Ya, kalau yang mau ngomentari atau yang jadi pengamat itu namanya Hizbullah gitu ya, namanya juga sudah berpihak ya kan. Ya, dari namanya juga sudah berpihak. Ya kan. Emang kita mengharapkan netralisasi dari orang-orang seperti itu? Nggak ada kan. Kecuali Pak Rijal dan pengawal-pengawal lainnya ada juga yang netral. Ya, tapi itu biasanya di pojokkan, dimusuhi. Pak Rijal kan dimusuhi ya, dipojokkan gitu. Karena apa? Karena mereka jujur ya, netral. Ya menurut data seperti itu ya. Pak Rijal ngomong apa adanya. Ketika saya cross check datanya ya benar gitu. Ya, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan
atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berbeda di video ini. Anda yang mau nyimpulkan. Ya, saya kaum intelektual, salam rasional.